kelas 9B. Kali ini kita akan fokus kepada suatu bangun, yaitu bangun segitiga. Jadi nanti kita akan membandingkan dua buah segitiga, apakah kedua segitiga itu kongruen atau tidak. Jadi ada pengamatan khusus yang bisa kamu pantau ketika kamu lihat dua buah bangun segitiga, dan nanti kamu buktikan apakah keduanya kongruen atau tidak. Masih paham definisi kongruen ya? Kongruen itu istilah lainnya adalah sama dan sebangun, artinya besarnya sama dan sebangun. Sebangun ada dua syaratnya, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tetapi karena sudah sama, maka sisi-sisi yang bersesuaian bukan hanya sebanding tetapi sama panjang. Oke, jadi kalau kamu ketemu dua buah segitiga, ketika kamu amati beberapa hal berikut, nanti kamu akan simpulkan itu kongruen apa tidak. Nah, perhatikan kalimat ini. Jika kamu ketemu dua buah segitiga, jika terdapat dua buah segitiga, jika sisi-sisi yang bersesuaian sudah sama panjang, tak perlu kamu cek lagi sudutnya, pasti itu sudah sebangun. Oke, maksudnya ini, seperti ini gambar ini. Ada segitiga ABC, segitiga PQR. Sisi BC sama panjangnya dengan RQ. Satu garis maksudnya di sini ada satu garis, di sini satu garis, artinya bahwa sisi ini sama panjang dengan sisi ini, disimbolkan dengan satu garis. Jadi yang sama-sama satu garis sama panjang. Nah, kemudian sisi AC sama panjang dengan PQ, sisi AB sama panjang dengan PR. Nah, otomatis meskipun sudut-sudutnya tidak diketahui, kedua segitiga ini pasti kongruen. Ya, jadi seandainya kita mau lengkapi sudutnya, jadi boleh. Yang penting akhirnya kita sudah simpulkan ini kongruen. Bagaimana melengkapi sudutnya? Perhatikan aja. Misalnya di depan sudut yang satu garis, sudut A, berarti sudut A. Sini saya tulis sudut A sama besarnya dengan depan sudut yang satu garis, sudut apa? Sudut B. Lagi, depan yang dua garis sama panjangnya disimbolkan dengan dua garis, sudut B sama dengan sudut R. Berarti satu lagi, sudut C sama dengan sudut Q. Oke, kalau kita simbolkan ini misalnya A dengan P, A-nya begini, P-nya juga begini. Misalnya B-nya kalau misalkan satu garis lengkung, misalnya di R satu garis lengkung. Nah, misalnya di sini tanda X, di sini tanda X, ya. Nah, kamu kemudian ketemu lagi dua buah segitiga. Ingat, kalau dua buah segitiga sudut-sudutnya sama besar, ada sudut satu garis lengkung, ada sudut yang tanda O, ada sudut tanda X misalnya. Pokoknya ketiga-tiganya ada sama besar, baik di ABC maupun di PQR. Nah, itu belum tentu kongruen. Saya sudah gambarkan, bisa jadi dua buah segitiga yang besarnya berbeda pun memiliki sudut yang sama, tapi belum tentu kongruen. Nah, yang ketiga, jika kamu ketemu ada dua buah segitiga seperti yang saya gambar, nah kemudian ada dua sisi sama panjang, tidak diketahui sisi ketiga apakah sama panjang apa tidak. Perhatikan, sisi AB sama panjang dengan PR, disimbolkan dengan dua garis begini. Sisi AC sama panjang dengan RQ. Nah, kedua sisi yang sama panjang, ini dengan ini dan ini, mengapit sudut yang sama besar. Sisi yang ini dan sisi yang diketahui yang sama panjang di sini, diapit ini, sudutnya simbolnya besarnya sebesar seperti ini. Artinya bahwa sudutnya di sini pun sebesar itu juga. Artinya simbol sudutnya ini ya, simbol sudut besarnya disimbolkan begini. Nah, ketika kamu kelihat dua buah segitiga begini, pasti ini kongruen. Meskipun ini tidak diketahui, ini tidak diketahui. Ya. Nah,
Ini juga tak diketahui sudutnya, tak diketahui. Asalkan dua sisi yang sama panjang mengapit sudut yang sama besar. Pasti ini kongruen. Ini kongruen. Sehingga karena sudah kita definisikan dia kongruen, maka yang sisi-sisi dan sudut-sudut lain yang tidak diketahui akhirnya bisa kita temukan. Karena ini sudah kongruen, maka panjang BC akan sama dengan panjang PQ, berarti BC sama dengan PQ. Nah, sudut, berarti sudut C akan sama dengan sudut Q. Lagi, sudut A kan sudah sama dengan sudut R. Ini simbol sudut ini ya. Satu lagi berarti sudut B. Ini tadi misalnya jadi ini berarti satu lagi sudut B akan sama dengan sudut B. Ya, baru bagian yang keempat. Nah, kemudian kalau kamu jumpa dua buah segitiga, hanya satu sisi diketahui sama panjang, BC sama panjangnya misalnya dengan PR. Dua sisi yang lain tidak diketahui apakah sisi AC yang sama dengan PQ ataukah AB yang sama dengan PQ, kita tidak tahu. Pokoknya gambarnya seperti ini. Ada satu sisi sama panjang. Nah, pada sisi yang sama panjang ini terletak sudut yang sama besar. Nah, ini sama panjang. Di sisi yang sama panjang ini ada sudut yang simbolnya X. Di sini pun ada X. Ini kan ada X. Di sini pun ada O. Di sini ada O. Maka ini pasti kongruen. Karena sudah kongruen, maka kita bisa cari sisi-sisi yang lain yang sama panjang. Artinya sisi AC jadi sama dengan di depan sudut yang simbolnya X, depan sudut yang simbolnya X adalah sisi PQ. Oke, ada lagi sisi AB berarti sama panjang dengan depan sudut yang RQ. Kenapa ini bisa kita simpulkan? Karena tadi kita sudah klaim dia kongruen. Satu lagi berarti sudut A menjadi sama dengan sudut Q. Oke, bagian kelima. Nah, kalau kamu nanti ketemu dua buah segitiga seperti ini misalnya, dan kemudian ada dua sudut yang sama besar diketahui. Di sini sudut A sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut sudut R maksud saya. Ini sudut R. Nah, kemudian di depan salah satu sudut yang sama panjang, di sini sudut yang simbolnya X, di depannya sama panjang dengan di depan sudut yang simbolnya X di sini. Nah, ini kan sudutnya sudut A yang simbolnya X di sini. Ini yang simbolnya X di sini. Di depan masing-masing ini X di sini, X di sini, sisinya sama panjang nih. Simbol begini buat ini sama panjang dengan yang ini. Berarti sisi BC sama dengan sisi PR. Maka ini pun kongruen. Karena sudah kongruen, maka bisa kita tetapkan sisi-sisi yang lain yang belum diketahui dan sudut-sudut yang lain yang belum dilengkapi. Berarti sisi AC akan sama dengan sisi depan sudut yang ada O, PQ. Lagi sisi AB berarti sama dengan sisi QR. Sekarang tinggal sudut, berarti sudut C sama dengan sudut B. Nah, sekarang kita masuk ke satu buah contoh soal. Buktikan segitiga ACP dan BCQ kongruen. Ini ACP dan BCQ, BCQ ini, BCQ segitiga ini kongruen dengan segitiga ini. Boleh kamu pindahkan gambarnya, boleh tidak. Cara memindahkan gambarnya kan tidak terlalu sulit. Saya pindahkan dulu. Oke, sudah saya pindahkan. Nah, perhatikan segitiga ACP. Ini siku-siku, berarti di sini siku-siku juga ya. Oke, ini pun siku-siku, ini pun siku-siku. Sudah saya pindahkan begini. Nah, kemudian
perhatikan panjang AC diketahui sama dengan panjang BC. Oke, memang soalnya harus dilengkapi lagi, panjang AC sama dengan panjang BC. Memang diketahui di soal ya, harus diketahui itu. Kalau tidak memang agak bermasalah nanti. Panjang AC diklaim sama dengan BC, berarti kita simbolkan di sini AC sama dengan BC. Oke, kemudian apa lagi? Ini kan sudut ACB sama dengan sudut BCQ, sama-sama C kan? Lihat besarnya. Sudut ACB atau ACB sama itu dengan BCA ya. Sama-sama di sini. Saya simbolkan di sini satu garis lengkung. Oke. Berarti di sini pun satu garis lengkung. Di sini satu garis lengkung. Oke, tetapi sudut A yang ini tidak sama dengan sudut A di sini. Kalau sudut A di gambar ABC ini kan sebesar ini sudut A-nya. Tetapi karena kepotong dengan garis AP, maka sudut A di sini tidak sama dengan sudut A di sini tentunya. Oke, sekarang perhatikan nih. Ada dua buah sudut yang sama besar. Jadi bagaimana membuktikan ini kongruen? Ada dua sudut sama besar. Yaitu sudut apa? Sudut P sama dengan sudut Q, sama-sama siku-siku. Satu lagi, sudut C sama dengan sudut C di sana. Nah, perhatikan sifat kelima tadi. Kalau ada dua sudut sama besar seperti ini, di hadapan salah satu sudut yang sama besar, di sini X, di sini sudut X, di hadapannya sisinya sama panjang. Di sini panjangnya misalnya 50 cm, di sini pun 50 cm karena disebut di sini panjangnya sama. Simbol ini panjangnya sama yang ditandai dengan tanda satu garis. Nah, perhatikan ini, karena panjang AC sama dengan panjang BC tadi diklaim di soal. Itu di hadapan sudut yang siku-siku ini. Berarti dan di hadapan sudut P yang 90 derajat dan sudut Q yang 90 derajat terdapat sisi yang sama panjang. Maka kedua segitiga kongruen. Nah, jadi nanti saya minta pengamatanmu kalau ada soal, kamu hanya mengerjakan 4 soal dulu kali ini. Nah, amati nanti dari 5 buah yang kamu sudah catat ini. Sengaja hanya satu contoh soal saya buat supaya videonya tidak terlalu lama, tetapi kamu sebenarnya sudah bisa nangkap nanti. Selamat belajar kelas 9B. Tuhan memberkatimu.